Memang pada mulanya kesannya luar biasa, mencengangkan banyak orang. AHY akan disandingkan dengan Capres Ganjar Pranowo di perhelatan kontestasi Pilpres 2024. Sangat mungkin pula para loyalis trio Cikeas sudah siap-siap berkurban menyembeli sapi sebagai wujud rasa syukur tak terhingganya. Karena Pangeran Cikeas, AHY, yang sudah ditawarkan kemana-mana dan tidak laku dijual, kali ini hendak dipinang oleh PDIP sebagai baca presnya Mas Ganjar. Sebagian besar teman-teman di Partai Demokrat KLB pun terlihat mulai nampak lesu, sebab mereka mengira itu menjadi pertanda awal peninjauan kembali Partai Demokrat KLB akan ditolak oleh Mahkamah Agung. Oi, nyantai saja, jangan patah semangat. Justru ini bagi saya merupakan tanda gerombolan Cikeas akan dibanting lebih dahsyat lagi oleh pasukan merah PDIP. Kata saya kepada mereka, pengkhianatan politik yang pernah dilakukan oleh SBY pada Ibu Megawati Soekarno Putri itu terlalu dalam sekali. Dan percayalah, sampai 7 turunan, dosa politik SBY ini tak akan pernah diampuni. Jarum jam berjalan nampak sangat cepat. Tiba-tiba terdengar kabar Andi Arief, politisi dan loyalis terdepan SBY, dipanggil kembali oleh KPK dalam keterkaitan kasus korupsi mantan Bupati Penajam Pasir Utara. Celakanya, seperti tak sabar menahan kegalauannya, SBY tak seberapa lama kemudian bereaksi dengan menerbitkan buku 27 halaman. Sebuah buku yang nampak ditulis asal-asalan, tidak berbobot dan mencerminkan seorang penulis pemula yang malas dan mungkin tak bisa dan tak terbiasa mencari dan mencantumkan literasinya. Terlihat lebih lihai para mahasiswa yang bisa menulis skripsi dengan jumlah halaman yang jauh lebih banyak dan tercantum catatan kaki dan literasinya. Buku dengan judul The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi itu ditulis SBY dengan semangat penuh tuduhan dan fitnah keji yang diarahkan pada Presiden Jokowi. SBY selain terlihat ngawur, serampangan menyerang Presiden Jokowi juga terlihat terlalu pendek nalarnya untuk dapat mencerna apa yang pernah dikatakan oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi memang pernah berterus terang untuk turut cawe-cawe mengarahkan pendukungnya untuk memilih capres yang dapat diyakini dapat meneruskan estafet kepemimpinannya beserta visi dan misinya. Namun bukan berarti Presiden Jokowi akan seenaknya turut campur dalam menentukan siapa capres yang boleh dan tidak boleh diikutsertakan dalam Pilpres 2024. Itu ranah KPU dan kesepakatan ketua-ketua umum parpol. Tuduhan SBY dan para loyalis telernya bahwa Presiden Jokowi akan berusaha keras menggagalkan pencapresan Anies Baswedan itu sangat mengada-ada. Bahkan telah berbalik menjadi maling teriak maling ketika AHY diiming-imingi oleh Puan Maharani untuk dinominasikan sebagai salah satu baca presnya Ganjar. Saat itu AHY langsung kabur menuju PDIP, walaupun kemudian kembali merana setelah ternyata salah satu gerombolannya dipanggil oleh KPK. Pun demikian dengan adanya kejutan kabar baru, Ridwan Kamil melakukan pertemuan dengan PDIP. Dan ada sinyalemen Ridwan Kamil akan dijadikan baca presnya Ganjar untuk mendongkrak perolehan suara capres Ganjar di Jawa Barat. Bisa dipastikan AHY bersama SBY akan segera menyusul kembali rencana serangan demi serangan yang akan ditujukannya pada istana dan PDIP. Dan berani taruhan, SBY akan semakin gencar mengerahkan para profesor provokatornya untuk terus menggempur pertahanan politik istana dengan iming-iming jadi caleg Partai Demokrat seperti Denny Indrayana. Kerjasama PDIP dan Partai Demokrat pimpinan AHY itu telah hancur lebur sebelum waktunya tiba.
mirip seperti bayi yang terlahir secara prematur. Ini semua terjadi bukan hanya semata karena faktor sejarah trauma hitam Bu Megawati pada SBY, melainkan pula karena SBY yang terlalu bernafsu memaksakan putra sulungnya yang masih sangat pemula dalam dunia politik itu untuk menjadi cawapres. Kalau sudah demikian, langkah politik apa lagi yang akan dilakukan oleh AHY dan SBY? Mau menjilat ludahnya sendiri dengan cara merapat kembali ke Nasdem untuk memasangkan AHY dengan Capres Anies Baswedan? Ataukah SBY dan loyalis-loyalis telernya akan kembali mengintimidasi pemerintah dan Mahkamah Agung agar PK Partai Demokrat pimpinan Pak Muldoko ditolak? SBY haruslah tahu dan mengerti bahwa Presiden Jokowi tidaklah memiliki karakter kepemimpinan yang sama dengannya. Jika SBY saat menjadi Presiden RI ke-6 gemar merekayasa, ikut campur dalam berbagai kemelut politik yang ditangani oleh lembaga yudikatif, maka Presiden Jokowi tidaklah demikian. Mahkamah Agung merupakan lembaga yudikatif yang merdeka, terbebas dari intervensi lembaga eksekutif maupun legislatif. Apapun yang akan diputuskannya tidak akan bisa dipengaruhi oleh tekanan-tekanan politik SBY dan gerombolannya. Aksi cap jempol darah gerombolan SBY sudah tak lagi terdengar. Ini semua terjadi mungkin karena para kader Partai Demokrat sudah mulai pintar-pintar hingga dapat menyaring dan menyeleksi persoalan siapa yang sesungguhnya benar dan siapa yang hanya pandai berkoar-koar. Atau juga mungkin karena mereka kalah pamor dengan aksi donor darah Partai Demokrat KLB pimpinan Pak Muldoko. Entahlah, gerombolan SBY satu persatu terus-menerus berurusan dengan hukum. Jika sebelumnya Andi Arief dipanggil kembali oleh KPK, kini Denny Indrayana dinaikkan proses hukumnya ke tingkat penyidikan oleh Barreskrim Polri. Setelah sebelumnya Denny terus-menerus menebar hoaks dari Australia. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga sudah keluar dari jerat politik dan hukum mafioso Cikias. Saya pikir Mas Anas tidak akan menunggu lama lagi untuk membuka halaman demi halaman bukunya yang akan membuat mafioso Cikias tersingkap selimut-selimut kemunafikannya. Tunggu saja tanggal mainnya. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Saiful Huda EMS yang disadur dari orbitindonesia.com dengan judul Ridwan Kamil datang, AHY ditendang. Koalisi prematur PDIP dan Partai Demokrat AHY. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.